Halo pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia. Berjumpa lagi dengan saya Salihatun di channel YouTube pribadi saya. Di kesempatan kali ini saya akan bahas tentang cara menjadi orang istimewa. Nah, ketika kita ingin jadi orang yang istimewa, ada beberapa hal yang perlu untuk diperhatikan. Nah, manfaatnya apa sih jadi orang yang istimewa di mata orang lain itu? Manfaatnya tentu banyak. Salah satunya kita jadi lebih mudah ya dalam bersosial. Kemudian kita jadi diterima oleh orang lain, kita dihargai. Di lingkungan pekerjaan pun kita jadi apa ya? Jadi orang yang menyenangkan gitu ya. Begitu juga dalam lingkungan bertetangga, kita akan jadi orang yang menyenangkan juga dan kalau misalkan ada apa-apa ya, mohon maaf kalau misalkan kita lagi kesusahan, orang-orang turut merasakannya dan bisa membantu kita. Tapi yang paling penting ini bisa membantu kita dalam bersosial. Atau bagi Anda yang mungkin sedang ingin mencari jodoh juga bisa loh. Gunakan cara ini agar Anda menjadi orang yang menyenangkan dan Anda diperhitungkan oleh orang lain untuk jadi pasangannya. Nah, adapun hal yang perlu diperhatikan untuk jadi orang yang istimewa adalah yang pertama, ramah. Karena kita ini budaya ketimuran ya, kita terbiasa dengan senyum sapa salam. Nah, untuk itu ramah ini menjadi suatu kunci untuk jadi pribadi yang istimewa. Coba Anda bayangkan kalau misalkan punya dua teman dengan kondisi yang berbeda, yang satu orangnya ramah, suka menyapa, suka tanya kabar. Kemudian yang satunya cuek, anda lewat pun dia cuek, ya, kurang peduli gitu. Tentu kalau misalkan ada apa-apa di antara dua orang ini ya, dengan kasus yang sama misalkan, tentu rasa empati Anda, rasa apa ya, ingin membantu Anda, pasti akan lebih besar kepada orang yang ramah tadi kan. Kemudian beda halnya dengan orang yang cuek tadi. Pasti nggak sebesar perhatian Anda kepada orang yang ramah. Untuk itu mulailah belajar untuk ramah. Kemudian yang kedua, pastikan bisa menjaga lisan. Harus bisa menjaga lisan dengan baik. Ya, walaupun yang namanya manusia itu kadang ada keseleo lidah ya, tetapi kita harus tetap belajar untuk bisa menjaga lisan kita agar lisan kita ini tidak berkata yang bisa nyakitin orang lain. Ya, nggak usah mengkritik kalau nggak dibutuhkan. Tidak perlu menghujat, tidak perlu bergosip, cukup gunakan lisan ini untuk hal-hal yang bermanfaat saja, gitu. Karena sesuatu yang dibiasakan itu pasti bisa loh pemirsa. Anda nggak biasa bergosip, itu bisa dilakukan dengan cara membiasakan diri untuk nggak bergosip. Kalau misalkan berkata buruk, mengkritik, menghina orang itu juga bisa dibiasakan untuk menghindari hal-hal itu, gitu. Termasuk salah satu caranya memang harus memilah-milah mana teman ngobrol yang positif sama mana teman ngobrol yang sebaiknya dihindarin. Kalau ada teman yang suka ngehujat orang lain, suka mengkritik orang lain, ada teman yang suka cerita aib orang lain, itu baiknya dihindari karena sudah pasti bawa penyakit. Kita ikut nimbrung salah ya, kalau misalkan perkataan dia benar itu jadi gibah, kalau perkataan dia salah jadi fitnah gitu. Kemudian poin yang selanjutnya untuk jadi istimewa di mata orang lain adalah Anda bisa merawat diri dengan baik. Merawat diri dengan baik itu merupakan suatu tindakan mensyukuri nikmat yang Tuhan berikan loh, ya. Jangan salah, orang yang merawat diri itu bukan karena dia menter atau dia karena pengen caper ke orang lain, bukan. Tetapi lebih ke dia peduli ya kepada apa yang Tuhan kasih, apa yang Tuhan berikan ke dia, dia menjaga gitu. Jadi sebaik mungkin kita bisa merawat diri kita agar menyenangkan ya, dipandang orang lain pun menyenangkan, kita pun jadi nyaman. Kemudian yang selanjutnya adalah dermawan. Kalau kita punya rezeki, kita bisa berbagi kepada saudara-saudara kita yang mungkin kekurangan, keponakan-keponakan yang kekurangan, atau kepada tetangga yang memang membutuhkan, gitu. Karena kalau misalkan kita memikirkan untuk kebutuhan diri sendiri, keinginan diri sendiri, saya rasa nggak akan ada habisnya. Jadi diri kita lah yang harus bisa memanage itu, ya. Mana uang untuk pribadi, mana untuk tabungan, mana untuk usaha, mana untuk sedekah, gitu. Harus di manajemen sendiri.
Kalau misalkan nurutin keinginan diri, hawa nafsu diri sendiri, pasti banyak banget lah ya yang akan dikeluarkan untuk diri kita sendiri. Bahkan yang nggak ada pun bisa diada-adain. Pengen beli baju baru lah, pengen beli makanan yang enak lah ya, atau apalah itu yang sekiranya malah bikin kita jadi nggak dermawan, nggak bisa sedekah, gitu. Kemudian poin yang selanjutnya adalah jadilah pribadi yang taat aturan. Kita hidup di dunia ini, di negara ini pun kan ada aturan ya yang berlaku. Jadi tetap melakukan hal-hal yang baik dan menghindari hal-hal yang memang dilarang. Jangan sampai melanggar aturan, karena yang namanya melanggar aturan itu pasti ada sanksinya. Baik itu sanksi dari negara atau sanksi dari sosial, pasti ada. Jadi itulah pemirsa beberapa poin yang bisa diperhatikan untuk jadi orang yang istimewa, jadi orang yang baik, di mata orang lain pun kita akan diterima dan menyenangkan. Tidak hanya itu, bonusnya kita jadi disayang oleh Tuhan karena kita jadi pribadi yang berakhlak baik. Nah, bagi pemirsa yang mau menambahkan, boleh ya Anda tulis di kolom komentar di bawah ini. Dan bagi Anda yang mungkin ingin dibuatkan video khusus seputar cinta, pernikahan maupun motivasi hidup, Anda bisa tulis juga di kolom komentar di bawah ini. Saya tutup video ini di sini dulu pemirsa. Saya tunggu Anda di video-video saya yang lainnya. Sampai jumpa.